Kalau ada mau nyumbang pertanyaan by WhatsApp ya. Hai adik-adik, suara kakak kedengeran kah? Oke, kita mau tunggu dulu ya. Oke, hai GSM HKBP 2, ini Kak Trisha nih. Kak Trisha, join yuk bareng. Delete, delete. Ada lagi kah ini? Halo Bang Lori, hai Kak Trisha, apa kabar? Halo Kak Fani, baik. Wah, kita lihat ya yang baru datang siapa aja. Kak Trisha boleh sapa yang pada baru join, Kak? Aku mau pin. Oke, kita lihat ya. Halo, Bang Glory. Halo, Kakak Inang. Halo, Bang Edo. Halo, Kozi Adeline. Ih, keren ya namanya, Kozi Adeline. Wah, udah 2 minggu aja nih Kak Fani. Ternyata ya, belum Iya, jelas kita sudah 2 minggu sebelumnya. nih. Wah, Amang Pendeta sudah hadir. Bye-bye dulu, dadah-dadah dulu nih sama Amang Pendeta nih. Hai Amang. Halo. Mana tadi menghilangkan apa ini? Menghilangkan. Halo, Amang. Halo, Suara kami kedengeran, Amang? kedengaran ya, bagus. Oke, yang lain yang baru ada 12 orang nih yang ikutan join. Coba yang lain coba diajak teman-temannya lagi karena hari ini kita kembali akan ini ya, menambah pengetahuan kita sore-sore hari ini, sore Sabtu. Daripada nggak ada kerjaan, mending kita seperti yang 2 minggu lalu, Kak. Topiknya itu tentang bijak menggunakan sosial media. Mari kita bijak menggunakan Instagram kita dengan nonton aja IG Live Sekolah Minggu. Ya. Betul banget, langsung diaplikasikan ya Kak Fani ya. Karena temanya sekarang nih seru nih. Apa nih Kak Trisha temanya? Wah, tema sekarang tuh sangat menarik Halo? banget, Kak. Iya. Tema Iya, sekarang. halo Amang. Ya, halo, Amang. Wah, Amang Ya, kedengaran ya, kedengaran suara Amang ya. Halo, selamat ketemu di IG Live. Guru-guru sekolah minggu ya. Iya. Anak-anak Iya. sekolah minggu Ya. Amang, sasarannya anak-anak sekolah minggu. Oh iya, anak-anak kami sekolah minggu ya. Udah pada ini ya, udah pada gabung semua ya, belum? Belum Amang, ini Belum masih ya? 12 orang. Coba yang lain Masih diajak 12 ya. diajak teman-temannya untuk ikutan Ya. gabung. Kita tunggu sebentar ya Amang ya, sampai mungkin yang Iya, lain bisa nggak pada apa-apa gabung ya. dulu. Amang apa kabar? Iya, iya. Sehat. Wah. Sehat. Penuh sukacita ya. Dengar-dengar Kak Trisha katanya Amang Pendeta Nababan ini khusus demi menjadi narasumber di IG Live kita, dia membuat akun Instagram. Wah, Oh iya. hebat loh. Iya, Ngomong baru tadi persiapan. pagi dibuat ini. Luar Iya, biasa anak loh. saya yang buat. Iya, karena saya kan nggak mungkin minjem Instagram Minang dan anak saya kan. Ya akhirnya, ya udahlah bikinlah dulu Instagram bapak kan gitu. Biar kekinian ya Amang ya. Iya, biar kekinian sedikit. Ya sebenarnya Amang sih udah ini selama ini nggak pernah. Nggak apa-apa Paling Amang. WA udah. Ya. Biar menjaga. Kedengaran suara Amang ya, jelas ya. Iya. Iya. Jadi anak-anak sekolah minggu sekarang udah bisa mulai follow, Kak. Sosial medianya. Iya, ya. Amang Pendeta ya, Kak. Iya, Biar setiap harinya, siapa tahu Amang mau setiap harinya men-share tentang firman Tuhan. Jadi sesuai dengan tema kita minggu lalu, Kak. Bijak bersosial media. Bijak bersosial media. Akunnya Amang Pendeta adalah
pdt.anwarnababa. Jadi buat adik-adik sekolah Iya. minggu yang mau follow, boleh langsung follow akunnya Amang Pendeta. Waduh, ini masih 14 orang. Kemarin itu rekornya 48 orang itu yang hadir ikut. Jadi kita tunggu sedikit lagi ya, Mang ya. Ya, boleh. Gak apa-apa. Bentar lagi. Dan jangan lupa adik-adik. Jangan lupa apa, Katrisya? Jangan lupa ikutin live kita karena akan ada hadiah untuk orang-orang yang nanya, Kak. Sebesar Hadiahnya apa, hadiahnya apa Katrisya? ya? Hadiahnya OVO sebesar Rp25.000, Kak Fani. Wah, aku mau nanti bisa buat ini jajan Lumayan di... juga ya, 25.000 ya. Lumayan. Iya, lumayan. Bisa ditabung Iya. atau nanti buat jajan ini janji jiwa. Atau beli kuota ya, Kak, Itu gantiin hadiahnya. nonton ini. Oh, beli kuota ya. Betul, ya, betul. Lumayan ya untuk anak-anak ya. Bagaimana kita Iya. mau mulai saja atau adik-adik yang lain diajak dong teman-temannya. Ini seru nih Masih 16 ya, pembahasannya. 16 ya. Iya, masih 16. Ayo Iya. diajak yang lain-lain. Kalau remaja satu aja, satu SMP itu 20 orang, berarti harusnya remaja 2 tambah remaja 3, 60. Terus ditambah adik-adik dari lorong 2, terus mungkin adik-adik remaja atau naposel yang juga masih kepo nih tentang sejarah HKBP. Ya, ayo. Iya. Karena hari ini Makin penuh turun dengan informasi tadi. ya, Kak Fani. 14. Iya. Iya, Tentang HKBP ya. boleh ya. Tentang HKBP. Iya, betul, Amang. Kita harus cinta HKBP ya, gereja Batak yang terbesar ya. Gereja terbesar di Asia Tenggara loh, organisasi keagamaan. Iya. Setelah NU Muhammadiyah baru ini HKBP. Wah, ya. Udah di-spill duluan nih sama Amang Pendeta nih. Pertanyaan kita dari tadi. Iya. Organisasi keagamaan terbesar ketiga di Asia Tenggara. Jadi kita berbangga ya, sebagai orang Batak ya, HKBP bisa eksis di Asia Tenggara. Oke. Tapi baiklah nanti kita perdalam itu. Iya. Ya, mungkin nanti akan semakin banyak yang datang karena memang minggu lalu itu jamnya jam 3:30 ya. Mungkin anak-anaknya mungkin adik-adik sekolah minggu masih ingatnya 2 minggu yang lalu 3:30. Jadi kita ini aja ya, berjalannya waktu ya, Kak ya. Mungkin karena dicepetin setengah jam jadi pada lupa. Karena minggu Kita mulai aja, Amang, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, silakan. Oke, kita mau mulai live streaming kita, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Kakak Trisha boleh dipimpin doanya? Boleh, Kak Fani. Sebelum mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, yang bertata di kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Live kami bisa berjalan hari ini. Engkau mempertemukan kami dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, walau secara online, Bapak. Bapak, sebentar kami akan mulai, kiranya Engkau yang memberkati, agar Live kami hari ini dapat berjalan dengan baik, dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau juga yang memberkati hamba-Mu, Bapak, dalam memberikan informasi, kiranya apa yang diucapkan, itu semua berasal dari Bapak. Inilah doa kami, Bapa, kiranya Engkau yang memberkati kami selalu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik boleh lihat nih. Kita pasti sudah dikasih tahu juga sama guru sekolah minggunya masing-masing, atau sudah baca juga flyernya bahwa hari ini tema IG Live kita yang kedua, episode kedua kita adalah tentang sejarah HKBP. Kenapa ya sejarah? Kakak mau quotes nih. Quotes kalimat terkenal dari David McCullough. Katanya gini, sejarah adalah siapa kita dan mengapa kita seperti ini. Jadi adik-adik, untuk bisa tahu diri kita sampai saat ini, kita harus juga nih tahu sejarah kita.
Dan kita sebagai anak-anak sekolah minggu HKBP Bogor, HKBP secara umum ya, sebagai anak-anak sekolah minggu di gereja HKBP harus tahu juga sejarah HKBP supaya kita semakin mengenal, dan ketika kita mengenal HKBP kita bisa jadi sayang dan cinta sama HKBP. Makanya kita guru-guru sekolah minggu sengaja memberikan topik ini. Dan dengan narasumber siapa Kakak Risya? Bisa kasih tahu nih narasumbernya? Sudah ada yang paling ganteng? Oh, ya. Yang paling ganteng di antara kita ya, Kak? Di antara kita. Oke, aku izin dulu untuk membacakan biodatanya ya, Mang. Jadi, ya, narasumber kita hari ini itu Pendeta Anwar P. Nababan MTH, tempat tanggal lahir di Borong-Borong, 9 Februari 1968. Pernah melayani di HKBP 3 Ras HKBP Kebon Jeruk, HKBP Muara Fajar Resort Tumbai P, sekarang sudah resort, HKBP Pulau Jahe Resort Pulau Mas, HKBP Resort Kira Permaja, HKBP Resort Bogor. Kegiatan saat ini menjadi pendeta HKBP Resort Bogor. Oke. Akun medsosnya itu ada emailnya di pendeta Anwar P itu Annababan @gmail.com. Nah, berarti kalau sekarang tambah satu lagi ya, Kak, di Instagramnya. Boleh di-follow. Instagramnya boleh di-follow @pdt.anwarnababan. Say hi dulu, Abang. Say hi nih sama ya, halo adik-adik untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu ya, selamat ketemu di live ini ya. Nah, Amang, kita kayaknya langsung aja nih masuk ke dalam topik pembicaraan kita, yaitu tentang HKBP. Ya. Tadi Amang udah sedikit spill katanya, benar ya berarti Amang ya, kalau misalnya HKBP adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kalau misalnya benar. Betul ya. Dan jumlah jemaatnya ini Amang menurut Jubelium menurut data dari Jubelium 150 tahun HKBP, jumlah jemaatnya itu 4,5 juta jiwa. 4,5 juta jemaat. Ya. Oh, bahkan lebih ya, karena belum terdata ya. Iya. Nah, ini kan HKBP ini kita boleh berbangga karena HKBP ini merupakan organisasi yang sangat besar, organisasi keagamaan yang mungkin kalau keagamaan yang terbesar ketiga gitu. Bagaimana sih Amang asal muasal HKBP ini terbentuk? Oh iya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat indah. Tentu saja ini menambah pengetahuan kita tentang HKBP. Tapi sebelumnya itu HKBP itu Huria Kristen Batak Protestan. Jadi Bataknya itu selalu ada ya. Itu selalu ada. Kantor pusat di PA Raja Tarutung. Jadi anak-anak kami kalau misalnya lagi pulang ke kampung bersama dengan bapak mama itu jangan lupa ya sempatkan jalan-jalan sebentar ke PA Raja Tarutung. Mau di Porsea rumah opungnya, apalagi di Tarutung rumah opungnya. Waduh sangat dekat banget, jalan kaki sambil olahraga bisa. Ya, sebagai saat itu itu kantor pusatnya. Nah, HKBP ini itu terlahir dari buah misionaris pemberita Injil. Jadi sebelum misionaris datang, dulu ada seorang ahli bahasa ahli bahasa itu namanya Jonghun ya. Jonghun itu dia datang ke tanah Batak dan dia lihat itu Batak itu belum menerima Kristus, akhirnya dia kembali ke negaranya dan itu diberitahukan dan ada namanya RNG ya, badan sending di Jerman itu mengutus misionaris datang ke Tapanuli Utara. Pendek cerita yang datang itu adalah Dr. I.L. Nomensen, pendeta Dr. I.L. Nomensen. Itulah misionaris pertama yang datang ke tanah Batak. Nah, kemudian setelah dia menginjili, kemudian di dalam perjalanan sejarahnya ada 4
pemberita Injil atau misionaris, mereka berkumpul, mereka rapat, ya, mereka rapat di Spiro. Jadi boleh dikatakan HKBP ini terlahir dari setelah penginjilan, kemudian hasil dari rapat. Itu mungkin yang membuat HKBP itu sering rapat, ya, sebentar-sebentar rapat. Sekolah minggu juga bentar rapat, seksi sekolah minggu rapat. Tapi kalau tidak ada rapat sebenarnya tidak sah membuat keputusan. Nah, tanggal 7 Oktober itu ya, 7 Oktober itu 1861. Nah, disitulah ada 4 orang. 4 orang misionaris, mereka rapat di Sipirok. Yang pertama Haine, kemudian kedua Klammer, kemudian yang ketiga Betz, kemudian yang keempat Van Asselt. Nah, di situ. Jadi memang kalau kalau HKBP, H, K, kemudian B dan P, kalau diplesetkan ke ke 4 orang ini ya tepat juga ya. H itu Kuria, dan kalau H itu tadi Haine, Klammer, Betz dan Van Asselt itu Huria Kristen Batak Protestan. Jadi kena gitu. Dari sejak itulah terlahir HKBP. Itulah tanggal lahir HKBP tanggal 7 Oktober 1861. Jadi kalau sekarang ini sudah ada 161 tahun ya. 161 tahun HKBP, sangat luar biasa. 1,5 abad lebih. Nah, di situ. Jadi dari situ terus mereka berkembang. Berkembang Tapanuli, kemudian terus sampai ke sampai ke Pulau Jawa. Nah, itulah sejarah singkat ya, sejarah singkat lahirnya HKBP itu. Jadi terlahir dari kehadiran misionaris ke Tanah Batak. Kemudian dulu kan Tapanuli itu setiap kampung ada raja, ya, ada raja. Jadi bukan seperti sekarang kan. Kalau seperti sekarang yang ada kepala desa kemudian ya, camat, iya. Kalau dulu raja. Jadi dulu setiap kampung itu dipagari dengan bambu, ya, bambu yang tinggi-tinggi. Kemudian ada gerbangnya, tidak bisa orang sembarangan. Nah, di dalam di dalam kampung ini ada rajanya. Nah, dengan cara demikianlah dulu Nomensen memberitakan Injil ke Tanah Batak, karena tidak gampang loh nenek moyang kita dulu menerima Injil itu. Iya, betul. Kalau yang saya baca karena kita harus membaca-baca juga terkait materi ini, kalau yang saya baca kemarin itu katanya salah satu cara, karena kan sebenarnya penginjilan di Tanah Batak itu sebelum Nomensen yang paling kita kenal sekarang sebenarnya sudah ada juga yang terdahulu ya, bukan dari Jerman mungkin, kayak ada dari Inggris, Amerika, cuman memang tidak semasif penyebarannya, tidak semasif Nomensen yang saat ini paling terkenal. Kita sebutlah sebagai Bapak HKBP kita. Salah satu alasan kenapa Nomensen ini bisa sangat menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak dengan cara efektif adalah karena dia ini ya, Amang, mendekati raja-raja di Tanah Batak. Betul, Amang? Iya, benar. Iya, betul ya. Jadi memang sebelum Nomensen datang sudah ada namanya yang memulai datang ke situ, ke Tapanuli, tapi tidak diutus oleh RMG, tapi mereka dari badan sending lain, dari Belanda, dari Inggris. Dan sebelum Nomensen datang itu Munson dan Liman, ya. Tapi Munson dan Liman berakhir mereka di di Diakroting ya, kalau nggak salah ya, di Tarutung, dan itu berlanjut terus. Tetapi darah mereka itu sebenarnya itu menjadi menjadi buah penerimaan dari permulaan dari Injil. Dan memang benar Nomensen itu punya strategi penginjilan. Tidak serta-merta dia datang ke Tanah Batak, kemudian dipaksa orang Batak itu menerima Injil. Tidak, dia mendekati raja-raja. Dan di samping mendekati raja-raja, dia sudah mempelajari dia sudah mempelajari bahasa Batak itu. Itu tadi kalian simak ya, dari awal
ini dari awal Amang katakan ada seorang ahli bahasa yang namanya Jung Hun ya. Jadi dia sudah memberikan gambaran dia ini loh bahasa Batak itu. Ya gitu. Jadi dia mempelajari itu, dia mendekati raja-raja karena dulu apa yang dikatakan oleh raja dan itu diikuti oleh rakyat. Beda dengan sekarang ya, dikatakan kepala desa A, bisa saja misalnya rakyatnya mengatakan C. Ya, kalau dulu tidak, kalau dikatakan raja A kan gitu. Dan tidak serta-merta semua baik-baik saja, tidak. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Nomensen. Banyak tantangan. Iya. Adalah yang mau diracun, adalah yang mau dibunuh, adalah yang mau ini macam-macam. Ya, macam-macam dihadapi karena bisa kita bayangkan ya, bisa kita bayangkan orang Batak itu sebelum kekristenan itu termasuk suku atau bangsa yang tertutup. Sangat sulit menerima ini ya, sangat sulit menerima membuka diri ke dunia ke dunia luar. Berarti jadi banyak banget ya, Amang. Ya, misionaris tuh yang udah datang ke tanah Batak ya, Mang? Iya, sebelumnya mau nanya juga. Ya. Ini udah banyak beberapa misionaris nih yang datang. Sebenarnya ada satu pertanyaan juga nih, Amang. Kenapa sih misionaris ini tertarik untuk bisa datang, misionaris Jerman datang untuk mengabarkan Injil di tanah Batak? Padahal sebelum-sebelumnya kan pasti mereka sudah mendengar bahwa banyak misionaris yang belum berhasil untuk mengabarkan Injil dan segala macamnya. Ya. Apa daya tarik orang Batak? Iya, daya tariknya sih menurut Amang dia lebih mendekat ke suara Roh Kudus yang bekerja di Badan Sending yang ada di Jerman ya. Setelah mereka mengetahui informasi, jadi tahu dulu informasi baru mereka bergerak. Tidak dicari-cari, misalnya tidak, ayo dong kita cari ke sana, di mana yang mau kita injili, tidak. Tapi mereka mendapatkan informasi ada daerah, ada bangsa di sana, di Sumatera, di Indonesia, di Tapanuli. Nah begini kondisinya. Mereka masih primitif, masih agama suku, dan memungkinkan masuk Injil. Dan mungkin daya tariknya orang Batak itu sekali diterima itu terus yang dipertahankan. Nah itu. Nah ini yang harus menjadi bahan perhatian kita orang Batak. Apa yang sudah kita yang sudah ada melekat di dalam hati kita, jugul terus ya, terus mesti itu. Nah itu, jadi ini sesuatu hal yang positif mungkin ya, sesuatu yang positif. Nah ini dilihat oleh penginjil karena Roh Kudus yang menyertai mereka, akhirnya dari Jerman datang ke Sumatera. Itu tidak ini loh, bukan waktu yang seperti sekarang ini naik pesawat 10 jaman atau 12 jaman bisa nyampe. Tidak, dulu telepon juga belum ada, pesawat juga. Jadi Nomensen itu datang itu dengan kapal laut. Bayangkanlah dengan kapal laut, dia berbulan-bulan dia di laut, dia harus meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya untuk datang ke tanah Batak ya. Untuk datang ke tanah Batak karena Roh Tuhan yang menuntun dia. Jadi disinilah anak-anak kami harus mengerti ya, bahwa memang kalau logika kita yang kita pakai untuk menerima Injil itu memang nggak bisa. Pasti banyak perhitungannya. Apa sih daya tariknya? Kenapa sih harus ke gereja? Kenapa sih harus berdoa? Kenapa sih harus begini? Kan itu. Tapi Nomensen tidak. Dia digerakkan oleh Roh Kudus. Kemudian juga Badan Sending itu Roh Kudus bekerja. Di sana ada loh bangsa yang harus diselamatkan, harus diinjili. Nah di situ. Jadi dengan semangat yang kuat, dengan semangat yang berapi-api, akhirnya dia harus meninggalkan keluarga, meninggalkan kehidupan yang lebih enak di Jerman, dan dia datang ke Tapanuli membawa membawa Injil, dan dia mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi daya tariknya pikir di sana karena ya orang Batak itu punya karakter yang ini ya, sekali dia bisa menerima sesuatu itu langsung dipertahankan. Jadi kita tapi tidak gampang bersyukur. loh. Oh iya. Jadi kita bersyukur sebenarnya ya, karena
dengan Iya, pimpinan Roh Kudus akhirnya misionaris memilih suku Batak untuk salah satu suku suku di Batak, iya Indonesia yang benar. mendapatkan penyebaran Injil sehingga kita bisa Iya, mengenal Dari Kristus sekian lebih banyak dalam lagi. suku ya Kak. Iya, dari iya. sekian banyak Mengenal daerah. Padahal menerima kalau kita lihat Kristus. secara struktur pulau, Pulau Sumatera, kita bisa tahu ya di atas itu ada Aceh dan di bawah ada eh, Iya, Sumatera Barat yang memang penyebarannya bukan Sumatera penyebaran agama Barat, iya Kristen, benar. betul. Jadi kita Iya, beneran dan dikelilingi dan memang kita daerahnya ketemu. juga bukan daerah yang ini ya, bukan daerah yang apa namanya, yang kayak sumber daya alamnya lah, inilah tidak. Itu Tapanuli lama itu loh terkenal dengan apa, dengan peta kemiskinannya. Ya, peta kemiskinannya. Untunglah kalian tidak terlahir di Tapanuli ya. Dan Nomensen juga Hanya Bapak Bapak ya. dan Iya. Nomensen juga Om Pui ya, Om Pui Nomensen juga Opui. Nah, itu Opui. menjadi apa namanya? Iya. Menjadi Opui rasul Nomensen, orang Batak itu ya. Rasul orang Batak. Opui Nomensen. Iya, kita Iya, rasul memanggilnya orang dengan Batak. hormat Ya. Opui Nomensen itu yang Opui. juga memperkenalkan sistem-sistem pertanian dan juga kesehatan juga ya kepada kita orang-orang Batak. Iya, pendidikan juga ya. Itu. Nah, Amang, kan Iya. memang kita Iya. tahu bahwa Om Pui Nomensen itu membawa gereja membawa kekristenan ke daerah Batak itu dengan tetap mempertahankan kesukuannya. Dan kita sebagai Huria Kristen Batak Iya. Protestan sampai saat ini masih eksis Amang mempertahankan bentuk khas gereja kesukuan. Terus apa sih alasannya dan Iya. juga pronya keuntungan dari kita untuk tetap HKBP mempertahankan bentuk khas gereja kesukuan itu? Ya, kita lah gereja kesukuan yang selalu tetap mempertahankan kebatakan itu tanpa tertutup kemungkinan ya. Kita sekarang ini sudah gereja yang inklusif, terbuka ya, bukan melulu orang Batak menjadi warga jemaatnya, banyak apa namanya dari suku-suku lain juga menjadi warga jemaat ini, karena kita tidak melulu dengan bahasa Batak. Tetapi kenapa kita selalu tetap mempertahankan Bataknya itu? Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu di tengah-tengah bangsa Batak itu memberikan keselamatan dan memberikan kepada kita kehidupan. Nah, ini yang selalu yang harus kita ingat. Makanya kita tidak mau menghilangkan nama Batak itu supaya itu tadi, supaya apa namanya, perjalanan sejarah penginjilan itu selalu tetap kita ingat dan selalu kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan identitas Batak itu perlu dijaga loh. Ya, perlu dijaga. Adatnya perlu dijaga, kemudian tradisinya juga perlu dijaga, dan melalui apa namanya, kegiatan kita sore ini perlu mengkasih tahu ya, orang Batak itu kalau dia merantau ada dua hal yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi. Yang pertama, adatnya itu dibawa itu. Kemanapun Batak, adat itu selalu ada. Kemudian gereja, ya, nah gereja itu selalu dibawa itu, di mana dia bergereja. Terlepas dia mau denominasi apa, tapi pergi dia merantau, yang dicari dulu adalah gereja. Apalagi dulu awal-awal orang Batak merantau ke Jawa ini, seingat saya banyak apa namanya pemuda-pemuda Batak berkumpul di Kuitang, akhirnya mereka sepakat membangun gereja. Kalau saya tidak salah, itulah awal dari dibangunnya gereja AKBP Kernolong. Ya, oh, di AKBP Kuitang ya, Kernolong Amang ya, itu HKBP dalam itu Kenolong. Terkenal iya, juga itu HKBP iya, Kenolong. dalam itu. Laponya enak, Amang. Iya, Laponya enak. iya, iya. Mas Fani sering Nah, kesana dari ya situ Kak? menyebar semua. Oh, Iya, pernah ke sana HKBP Kenolong. Nah, ini iya, sesuai dengan yang tadi iya, Amang bilang, kalau misalnya kita lihat ya, bahwa dimanapun orang Batak pergi, dia akan membawa adatnya dan dia juga akan membawa gereja. Sesuai banget dengan visinya HKBP. Apa itu visinya HKBP, iya. Kak Trisha? Yaitu menjadi berkat bagi Intinya dunia. menjadi berkat bagi dunia. Kemudian misinya adalah Iya, menjadikan jadi murid berkat bagi dunia. Kristus pelaku firman. Dengan salah satu misinya menggarami dan menerangi budaya Batak, Indonesia, dan dengan global Injil. Menerangi budaya Batak, Iya. Indonesia, dan global dengan Injil. Sesuai ya, Amang ya? Ya, Berarti jadi dengan visi sekaligus misi ini kita. pesan Amang ya untuk kalian generasi-generasi muda ya, dan juga untuk anak-anak kami, jangan pernah tinggalkan adat Batak. Itu misalnya kalau kalian kan orang adat Batak itu kan
itu selalu dicirikan dengan ulosnya. Jangan pernah kalian membenci ulos itu loh. Itu nilai seninya itu sangat tinggi. Itu ulos Batak. Itu kan pembuatannya itu dulu kan di apa? Tenun dia. Dari benang tenun itu. Tidak gampang membuat itu. Itu adalah nilai seni yang sangat luar biasa dan itu dicintai di apa di negara-negara Eropa itu dicintai ulos Batak. Tapi ada juga sih kita apa namanya sangat disayangkan kalau ada generasi muda yang anti Batak, yang anti ulos dibakari lah ini, waduh, ini janganlah seperti itu ya, jangan dibakar-bakari ulos itu sayang. Ya kan? Itu pesan nilai dari apa loh, Amang. nilai, iya. Pesan dari Amang Betul. ya, diingat bahwa ulos Jadi itu harus tetap dilestarikan ya Kak. Iya. Ulos itu Nah, kita lihat Iya. sebagai kebudayaan dan seni dari kita, Iya. leluhur kita yang harus kita cintai. Sama kayak kita mencintai wayang Iya. atau batik ya, Amang ya. Kita bangga dengan wayang Betul. dan batik kita, sama seperti itu kita juga Iya harus bangga kan? dan batik. Bangga Lagian dan gini kan, sayang. gini generasi muda sekarang kan kenapa sih kayak barat-baratan? Kita ini kan bukan tradisi kita barat pakai baju yang sila yang inilah. Kalau pakai Batak dia aduh kolot katanya. Enggak, justru orang kita ini apa namanya dengan mempertahankan tradisi itu dan kita bangga loh. Lihat setiap orang yang apa namanya setiap pejabat yang datang ke Sumatera, nah yang disematkan apa sama pejabat itu yang kalian tahu? Ulos. Nah itu ulos itu sudah menjadi apa namanya sudah menjadi milik apa namanya nasional. Siapapun yang datang pejabat negara kayak kemarin itu datang Menteri BUMN ya Erick Thohir ya dikasih ulos dia kan. Ya digini-gini ulos itu bangga dia. Jadi Kan harus ulos itu bangga menjadi ya simbol. adik-adik. Bangga Iya, itu iya bangga menjadi orang Batak. Oh, Jangan malu iya. jadi orang Batak ya. Iya. Masih banyak nih yang mau kita tanyain ke Amang Ayo, Pendeta, silakan. tapi sebelumnya aku mau ngingetin dulu nih Kak Fani, buat adik-adik yang sedang menonton live ini, jangan lupa ditonton sampai akhir, karena akan ada hadiah Kak untuk orang-orang yang bertanya. Dan hadiahnya itu OVO sebesar Rp25.000. Kayak gitu Kak. Iya, Kak Trisha. Lumayan ya Kak? Iya, lumayan banget. Tapi nggak perlu nunggu sampai akhir video ini, akhir IG story. Kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan nih, misalnya tadi Amang Pendeta menjelaskan bagaimana orang-orang Batak itu selalu membawa denominasi gereja dan adat itu kemanapun mereka pergi. Terus adat dan gereja. Terus adik-adik pengen tahu, di mana aja sih gereja-gereja KBP di luar negeri misalnya. Adik-adik kepo, boleh langsung aja tulis di kolom komentar atau di chat question di bagian pertanyaan. Adik-adik boleh langsung mengetik pertanyaannya ya. Oh iya Kak Fani. Sesuai dengan yang tadi Kak Fani bacain tentang salah satu misi di HKBP ya, salah satunya itu menggarami dan menerangi budaya Batak Indonesia dan global dengan Injil. Mau nanya juga nih sama Amang Pendeta, HKBP ini juga berarti global ya Amang? Di luar juga selain di Indonesia berarti juga ada gitu. Iya benar, iya. Iya di Amerika ada Amerika ada, di Singapura ada, di Malaysia ada. Nah itulah apa namanya, itulah HKBP itu orang-orang Batak yang pergi misalnya ke Amerika, dia sudah tinggal di sana atau bekerja di sana atau di Singapura atau di Malaysia, itu mereka cinta banget loh HKBP itu. Kami harus HKBP, ya kan? Karena memang HKBP ini unik ya, dia memiliki liturgi yang apa? Yang rapi ya. Untuk ibadah minggu ada liturginya. Untuk baptisan ada liturgi khusus. Untuk pernikahan ada liturgi khususnya. Untuk yang meninggal ada liturgi khususnya. Untuk pentabisan ada liturgi khususnya. Misalnya pentabisan kan ada pentabisan pendeta, pentabisan sintua, diakones, itu beda-beda liturginya ada. Jadi kita ini tertib. Kita persiapkan semua, dipersiapkan oleh HKBP ya, supaya di dalam ibadah kita itu, di gereja kita itu, kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan sesuai dengan konteks atau situasi pada saat kita melakukan ibadah. Dan kalian perhatikanlah,
Tata ibadah HKBP itu misalnya datang dulu ketika Amang baru-baru datang ke Kebun Jeruk ya, banyak generasi muda mengatakan, Pak Pendeta itu apa namanya ibadah HKBP monoton. Mana monotonnya? Enggak. Justru tata ibadah HKBP itu sangat indah ya, dan tidak ada yang melebihi. Di situ penyanyian pujiannya, di situ fotumnya, di situ hukum Tauratnya, di situ pengakuan dosanya, di situ epistelnya, kemudian di situ pengakuan percaya, kemudian di situ dia menyampaikan menyampaikan persembahan, mendengarkan khotbah, menyampaikan persembahan lagi, kemudian menerima berkat, ya. Mau pulang dari gereja, terima dulu berkat, jangan buru-buru pulang kan gitu. Terima dulu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itu hanya di gereja loh kita dapatkan itu. Kalau kalian pergi ke pasar, kau cari-cari itu semalam suntuk, nggak kau dapatkan itu kata-kata berkat itu. Tapi di gereja. Betul. Iya. Saya setuju dengan kan? dengan perkataan Amang. Tapi sebenarnya Amang, kalau misalnya boleh saya bacakan, ini dari data ya, Amang, ini bukan dari saya. Kalau saya sih sangat suka dengan tata ibadah HKBP. Tapi ini dari data yang dikeluarkan oleh buku HKBP di tahun 2004 yang diterbitkan oleh Biro Informasi HKBP. Salah satu alasan, ada dua alasan jemaat mungkin terutama jemaat-jemaat generasi muda ya, yang tidak tertarik beribadah di HKBP adalah yang pertama katanya Amang, tata ibadahnya kurang menarik dan monoton. Kemudian yang kedua katanya khotbahnya kurang menyentuh. Gimana dong? Gimana nih Amang? Iya. Bukan saya. Iya benar. Nah, udah tadi kan sudah saya katakan itu ketika Amang baru-baru masuk ke Kebun Jeruk kan, aku bilang itu kata-kata monoton itu sudah ada. Kenapa? Karena mereka nggak mengerti. Ya kan, misalnya kayak kalian lah. Kalau dijelaskan apa sih tata ibadah itu, misalnya lagu pujian yang pertama. Kemudian masuk ke fotum. Kenapa sih masuk fotum? Fotum itu apa? Fotum itu kan pengesahan. Nah, setelah kita pengesahan bahwa ibadah kita itu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kemudian Allah langsung berbicara kepada kita melalui apa? Intro itu situ. Nah, setelah Allah berbicara kepada kita, kemudian kita berdoa, kan langsung doa. Setelah haleluya, haleluya, baru langsung doa. Kemudian kita bernyanyi, kemudian ada hukum Taurat. Kalau kalian datang ke gereja ngapain sih? Mau hanya cari jodoh kah? Atau mencari keselamatan kah? Atau mencari kehidupan yang baru? Atau bagaimana? Saya tanya dulu deh kalian berdua. Langsung saya mencari jodoh atau? Mencari Tuhan sih ya, mencari hadiratnya Tuhan. Kehadirat Tuhan. Tetapi sekaligus menyadari bahwa kita ini orang berdosa, ya kan? Nah, bagaimana saya tahu bahwa saya berdosa? Nah, itulah hukum Taurat. Ya kan? Hukum Taurat lah memberitahu saya berdosa. Nah, setelah saya sadar berdosa, kemudian saya harus mengakui itu. Itulah doa pengakuan dosa. Nah, setelah saya mendapat janji Tuhan untuk penghapusan dosa saya kan udah bersih nih. Dosa saya sudah diampuni, saya diisi dengan hidup baru yaitu epistel. Nah, setelah saya diisi dengan epistel firman Tuhan, ya saya harus mengaku iman percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Kan itu. Baru setelah itu saya siap-siap mendengarkan khotbah. Modal kehidupan rohani, spiritualitas 1 minggu ke depan. Itulah khotbah itu. Setelah khotbah, baru apa? Saya siap-siap pulang, tapi saya terima dulu berkat. Ini kan luar biasa. Jadi kalau ini generasi muda mengerti ini, paham ini, enak dia. Sebenarnya ibadah itu bukan hanya jingkrak-jingkrak ya. Karena jingkrak-jingkrak. Kalian carilah ini, kalian misalnya kalau kalian studi banding, cari denominasi yang lain, mana sih yang lebih enak ini. Jadi untuk mengatakan HKBP itu monoton atau tidak, kita studi banding dulu. Benar nggak monoton? Iya kan? Nah, disitulah liturgi HKBP kita itu menumbuhkan iman kita, dan memang terbukti kok sudah 161 tahun HKBP dan menjadi organisasi keagamaan terbesar ketiga di Asia Tenggara. Seharusnya kalau HKBP itu monoton, itu sudah banyak ditinggalkan warganya. Iya kan? Tetapi yang mengatakan itu hanya 1-2 orang yang tidak puas dengan HKBP. Makanya untuk sekarang ini,
ya kita jemput bola. Artinya kita harus mendengarkan suara-suara generasi muda. Ya udah, kita misalnya kita adakan ya kebaktian alternatif, entah Full apalah band gitu itu ya, yang Bang ya. full Dengan band di gitu. situ, bandnya di situ. Tapi iya. dengan tetap Kemudian menggunakan tata ibadah iya, mengikuti HKBP, urutan betul. itu. Iya. Urutan liturgi HKBP itu ada worship leadernya, kemudian lagu-lagunya. Karena kita kan mengakui buku Ende, BNH, Kidung Jemaat, kemudian lagu rohani. Ada kumpulan lagu-lagu rohani loh, saya lupa namanya. Iya. Itu. Kemudian lagu-lagu bahasa Inggris. Dan sebenarnya lagu-lagu buku Ende, lagu-lagu rohani, lagu-lagu Kidung Jemaat itu banyak sekali yang menyentuh ya, yang kalimatnya tuh lirik-liriknya mendalam banget sebenarnya Mendalam banget kalau dipahami. Mendalam banget kalau... Dan kalian jangan salah, misalnya HKBP udah mengglobal, itu di beberapa gereja itu sudah menggunakan bahasa tersebut ya. Ya, ibadah bahasa Inggris atau ini. Kalau Amang tidak salah, sekarang agenda itu sekarang lagi dicetak itu ada 3 bahasa ya, bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi kita mengglobal. Jadi katanya kita ini monotonnya di mana? Tapi biarlah dikatakan oleh orang-orang yang tidak suka HKBP, ya biarkan saja mereka mengatakan itu. Tetapi buktinya sampai sekarang HKBP 161 tahun, dia selalu eksis dan tetap jemaatnya cinta HKBP ya, iya, cinta betul. HKBP. Karena ini salah satu alasan kita membuat IG Live dengan tema ini adalah supaya adik-adik sekolah minggu dan teman-teman semua juga semakin mencintai HKBP, supaya tahu sejarahnya, jadi tahu dasar-dasarnya Amang ya. Jadi seperti yang tadi Amang bilang, ada pemaknaan tersendiri dari tata ibadah kita. Jadi bukan sekedar seperti itu terus jadi bosenin. Sebenarnya enggak, ada dasar-dasar tersendiri dan makna-maknanya yang membuat kita supaya datang ke hadirat Tuhan Allah itu dengan lebih baik lagi. Amang, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kakak Trisha nih, ada pertanyaan dari followers kita dari Napi Tubrai. Siapa itu Napi Tubrai? Pertanyaannya gini, Kak, berarti gereja pertama di Tanah Batak itu HKBP ya? Kemudian apakah gereja-gereja di Tanah... Yes, katanya langsung dijawab sama Amang Pendeta. Kemudian lanjutkan pertanyaannya, apakah gereja-gereja di Tanah Batak itu pecahan dari HKBP, Amang? Karena kan kita tahu ada gereja-gereja kayak Gereja Kristen, GKPI, Gereja ada gereja-gereja lain yang GKPI yang memang ada di Tanah Batak, tapi apakah itu juga pecahan dari HKBP, Amang? Iya. Jadi benar itu pertanyaannya. Gereja pertama yang hadir di Tapanuli adalah HKBP. Kemudian ya biasalah orang Batak mungkin biasa berantam ini udah dibentuk HKI, Gereja Kristen Indonesia. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu sekitar tahun 1960-an itu ya kalau saya nggak salah, itu hadir GKPI, kemudian hadir GKPS. GKPS itu dulu gereja Huria Kristen Batak Protestan Simalungun, tapi berubah menjadi GKPS. Kemudian ada sekarang lagi gereja GKPPD itu ya. Itu hasil penginjilan dari gereja Batak. Iya memang benar. Jadi dulu HKBP yang ada. Kemudian bertumbuh dan ada denominasi lain. Ya mungkin pertama-tama mungkin berantem, tapi setelah itu jadi berdamai kan, jadi duduk bersama. Ya, jangan terus berantem. Benar itu pertanyaannya, benar. HKBP pertama sekali. Kak Trisha ada pertanyaan di kolom komentar, boleh dibacain? Makasih Amang. Sebelumnya Kak Trisha ada pertanyaan di kolom komentar, boleh dibacain? Ada pertanyaan lagi nih, Amang. Dari Andreas Panimano. Amang mau tanya, tadi kata Amang dari Jerman, orang Kristen datang ke Sumatera. Apa langsung HKBP atau Kristen dulu? Boleh tolong dijawab. Udah jelas Kristen dulu. Artinya menerima ini dulu, menerima Kristus dulu. HKBP itu tanggal lahirnya 7 Oktober ya. Sebelum tanggal 7 Oktober sudah ada dulu orang yang dibaptis, orang Batak. Jadi percaya dulu, diterima dulu Yesus, baru
apa namanya, para misionaris itu berkumpul. Ini nih, mereka sudah menerima Yesus nih. Nah terus apa kira-kira kita namakan mereka? Kan begitu kira-kira mungkin ya. Saya hanya membahasakan itu ya. Membahasakan dengan bahasa kita supaya bisa gampang. Sudah ada ini, mereka sudah menerima Yesus. Terus ini mau dikemanain? Mau ditinggalkan atau tidak? Oh jangan. Ayo kita gereja. Nah apa namanya? Nah udah. Langsung aja Batak. Ya. Mana pernah diterjemahkan itu misalnya Huria? Mana ada gereja Kristen Batak Protestan? Gak bisa kita terjemahkan itu. Huria tetap kan. Jadi Huria itu sebenarnya seseorang itu misalnya meskipun dia tidak tahu bahasa Batak, tetapi dia HKBP. Kalau tahu dia kepanjangan HKBP, minimal dia satu kata dia sudah tahu bahasa Batak. Huria. Huria itu kan kalau terjemahkan bahasa Indonesia gereja. Huria Kristen Batak Protestan. Nah itu. Nah itulah namanya. Nama apa namanya? Nama organisasinya. Jadi Kristen Nama dulu ya. Soal nanti. Iya, Kristen dulu Kristen benar. dulu. Makanya Kristen juga dulu. saat ini emang di HKBP ini nggak semuanya juga nggak 100% orang Batak sebenarnya. Kayak di anak sekolah minggu kami juga ada beberapa yang memang bukan Iya. Dari Batak Jawa ya, full Kak? gitu ya, dari Jawa, dan kita tetap Iya. satu HKBP. Iya. Kita terbuka untuk suku-suku yang lain karena orang Batak juga ada yang gereja Pasundan ada. Ya kan, Gemim di timur sana ada, di GKI Papua ada orang Batak ada. Jadi artinya kita ini berpencar dan juga dari suku-suku lain memungkinkan menjadi warga jemaat HKBP karena kita dalam bahasa pelayanan kita tidak melulu bahasa Batak meskipun itu menjadi andalan kita yang utama ya, bahasa Batak itu ya. Di samping kita mengajarkan bahasa Batak juga mempertahankan itu. Tetapi tidak semua orang bisa mengerti bahasa Batak. Coba misalnya Amang berkhotbah bahasa Batak atau sekarang ngomong Amang bahasa Batak, langsung ini tutup ini tidak ada yang ini yang mendengarkan kan. Nah, bahasa Indonesia ada. Nah, di situ. Maka bahasa Inggris kalau ini ada beberapa gereja di Jakarta ini kawan-kawan pendeta minta ini kirimin dong apa namanya kalau ada acara bahasa Inggris untuk mertumpul untuk ini ya kan. Akhirnya kita terbuka ini ya untuk suku-suku yang lain. Gitu. Ya, kita jadi nggak menutup tadi. kemungkinan ya, Amang ya, untuk selalu Iya, terbuka dengan yang lainnya juga. Iya, iya. Dan itu menjadi kekayaan HKBP itu ya. Iya, kekayaan HKBP. Dan ini loh, Amang teruskan dulu ya. Itu penginjil itu membawa apa namanya di samping membawa Injil dia juga membawa kesehatan. Jadi mengajarkan kesehatan itu. Makanya di HKBP itu ada yang disebut dengan rumah sakit HKBP. Ya, kemudian pendidikan. Dulu kan kita ini sangat tertinggal loh pendidikannya, tetapi setelah penginjilan itu datang, akhirnya kita disadarkan, dididik terus, dididik. Kebetulan memang orang Batak itu daya juangnya itu sangat tinggi. Ya, sekali dia sudah memegang sesuatu prinsip, dia pasti harus dilaksanakan itu. Nah, pendidikan itu kita dikembangkan di HKBP. Dulu awal-awal HKBP, sekolah HKBP sangat ini loh, sangat terkenal ya. Itu Nomensen dulu, Universitas Nomensen itu sangat terkenal, meskipun belakangan ini mungkin sedikit menurun mutunya ya. Kita nggak tahu ini masalah manajemen ini. Dulu ada yang disebut dengan STM HKBP, waduh, ini sampai kelas 4. Biasanya kan SMA itu sampai kelas 3. Ini STM HKBP itu sampai kelas 4. Jadi keluaran STM HKBP itu dia bisa bersaing ini di tingkat nasional bahkan internasional. Ada yang jurusan arsitek, teknik bangun mesin dan yang lain-lain. Itu sangat berkualitas sekali itu dulu. Meskipun sekarang sudah sedikit juga berkurang kualitasnya. Dan banyak sekolah-sekolah HKBP dulu, SD-nya lah, SMA-nya lah. SMA kampus, bahkan sekarang ini ada ada grup alumni SMA kampus. Kalau udah dibilang SMA kampus itu di Jakarta itu pilih HKBP itu. Makanya sekarang ini Jadi kita bangga ya, warga HKBP ada menteri loh. Siapa lah itu? Menteri Pertanian tahun
Yang sekarang lah dulu, yang sekarang gak usah yang jauh-jauh. Oh, yang AKBP sekarang siapa yang kelima? LBP, Bapak LBP. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Yang paling selalu enak. disebut-sebut, Itu Kak. sebenarnya Siapa? Laoli itu Pung. kan Oh iya, Bu. Laoli itu sebenarnya meskipun dia BNKB gereja apa namanya Nias, tetapi dia dulu basicnya itu di HKBP, istrinya kan Batak Toba. Oh, Orang Kebayoran Baru. Jadi kita bangga loh apa namanya jemaat HKBP bisa berkarya di apa? Bisa berkarya di negara kita ini, bisa menjadi menteri ya. nah, Itu Amang karena menyinggung sedikit itunya, tadi. ya. Sedikit bangga kita bahwa banyak orang-orang hebat di luar sana yang juga menjadi anggota HKBP. Ada pertanyaan juga nih dari Lawrence_Azriel. Kak Trisha mungkin boleh bisa bacain, bantuin nih. Nih, dari Ya. Iya, pas Lawrence banget Azriel. pertanyaannya. Tadi lagi ngomongin tentang kebanggaan ya. Jadi pertanyaannya, Amang penasaran aja nih, sebagai orang Batak, apa ya yang Amang banggakan atau senangi sebagai orang Batak? Boleh Azriel dijawab, mendapatkan Amang? apa, Kak? Entar dulu, Azriel mendapatkan? Dapatkan voucher OVO Rp25.000. Dijawab, Iya. Mama. Saya bangga menjadi orang Batak karena orang Batak itu punya karakter ini ya, yang keras dan gigih apa namanya untuk bekerja. Sebenarnya orang Batak itu memiliki etos kerja yang tinggi loh, sebenarnya nggak salah. Jadi kalau sekarang ada orang Batak yang misalnya malas-malas atau daya juangnya itu nggak kuat, ya saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Tapi biasanya orang Batak itu punya apa etos kerja. Itu udah dari apa? Dari nenek moyang kita turun. Dulu kan di sana apa daerah Batak daerah Tapanuli itu kan banyak berbukit-bukit, kemudian banyak kemana-mana lembahnya itu. Jadi kalau dia bertani karena kebanyakan kan kita kan bertani dulu, nenek moyang kita kan bertani. Jadi kalau malas-malas saja dia mencangkul atau ini mana bisa dia makan. Jadi dia bekerja pagi-pagi, dia habis bangun udah langsung pergi ke sawah, kemudian pulang sore, nah terus itu. Nah kemudian punya daya juang untuk ini, punya cita-cita supaya anaknya lebih berhasil. Nah itu orang Batak ya, orang Batak itu. Dia itu dalam hatinya itu kalau dia sudah punya anak, maunya anak saya ini sekolah, maunya berhasil, maunya ini sangat bangga. Makanya ini sampai sekarang ini sangat sulit ya, sangat sulit dihapuskan dari pikiran orang Batak. Misalnya kalau anaknya pegawai negeri, dia itu bangga banget itu. Oh anak saya kerja di sini, anak saya kerja di sini. Padahal dia tidak melihat misalnya anak orang di perusahaan gajinya ratusan juta. Anaknya misalnya masih jutaan, tapi yang penting dia pegawai negeri, woi sangat hebat itu. Ini orang Batak ya. Kenapa dia bangga? Karena anaknya berhasil ya. Nah itu yang membuat saya bangga menjadi orang Batak. Karakternya itu loh, ya. Karakternya itu yang punya daya juang ini, punya daya juang yang hebat. Dan di samping karakter daya juang yang hebat, sebenarnya orang Batak itu suka bersahabat itu. Makanya di mana-mana kalau orang Batak itu banyak lapo di Tapanuli. Lapo itu kan simbol persahabatan. Minum tua lah di situ mereka bernyanyi. Kemudian orang Batak itu bernyanyi. Ya. Suaranya Jadi kalau ada bagus-bagus ya, sekarang Amang orang ya. Batak yang suaranya bagus-bagus. Nah itu pernah nih saya dengar ini di TV One ini. Kenapa sih orang Batak itu pintar bernyanyi? Ternyata saya udah lupa itu. Kenapa ada seorang peneliti mengatakan begini, Batak itu kan dulu kumpul-kumpul, berkelompok-kelompok, ada di tempat ini, ada tempat ini, jauh-jauh tempatnya ini, ya kan? Jadi kalau memanggil orang dari sini ke seberang sana, kan mesti suara yang kuat. Oh, katanya harus kencang itu. Iya, harus kencang. Dulu kan belum ada telepon, belum ada transportasi, jalan kaki terus, kemana-mana juga. Jadi suaranya harus kuat-kuat. Ya, harus kuat-kuat suaranya. Nah, Jadi dari situ karena suaranya kuat inilah, jadi mungkin pita suaranya ini jadi jadi bagus dan orang Batak itu bisa
sekali dia punya talenta bernyanyi sampai 5 oktav loh suaranya. Dan itu juga dibawa 5 oktav. ke dalam gereja ya Amang ya. Kita harus mengakui bahwa Iya. kurnya HKBP itu adalah Kor, salah iya. satu yang memang Iya. oke gitu ya. Jadi HKBP juga dulu dia apa namanya dijuluki gereja kor. Gereja kur. Ya, gereja kor. Jadi harus berkor. Harus berkor ini. Jadi pernah gini, ada pengalaman Amang yang sangat lucu. Biasanya kan kalau sudah selesai khotbah, kor tidak ada lagi. Ya kan? Jadi waktu itu ada pesta di Pekanbaru, saya waktu itu membawa Punguan Ama, diundang di pesta gereja itu, kebetulan yang memimpin pesta itu adalah mantan Evorus. Nah karena kami terlambat datang, dia sudah khotbah, akhirnya kami kan nggak nyanyi lagi, nggak merkur. Ya, tapi dilihatnya kami datang, terus setelah amin, sebelum bernyanyi, apa dibilangnya? Tadi saya lihat di situ ada pendeta Anwar membawa kor. Mana? Terus saya berdiri, ya kita kasih kesempatan mereka untuk bernyanyi. Padahal selesai kok belum. Nah, artinya apa? Ya artinya yang mau dikatakan di situ memang kalau kita sudah sudah datang ke gereja mempersiapkan kor, ya memang kalau tidak dikasih kesempatan bisa sakit hati loh. Bisa pindah dari HKBP. Oh jangan dong Amang. Meskipun meskipun suaranya ini, iya gini loh, orang kalau sudah berlatih, tidak dikasih dia waktu bernyanyi, marah-marah itu. Ya udahlah nggak HKBP lah, pindah ke gereja sana lah, begini, karena dia kesal ya kan, dia kesal. Orang Batak itu suka dia, meskipun suaranya nggak bagus, tapi dia harus tampil, harus dengarkan orang lain, itulah kebanggaan dia, ya. Tapi meskipun tetap banyak kritikan bagaimana si motivasinya Markor. harus ini ya Amang ya, motivasinya adalah untuk Tuhan ya Amang ya. Iya, untuk Tuhan. Amang. Iya, Makanya betul. kalau kita Iya. ketemu orang-orang tuh pasti kalau tahu kita orang Batak, oh pasti jago nyanyi ya, nyanyi dong kayak gitu terus ya Mang. Kalau Iya. misalnya ketemu sama orang yang lain, suku-suku lain. Iya, betul. Kemarin ada di grup, ya nih ceritain ya, ada Oh iya, boleh Amang. apa namanya, ada orang Jawa, kemudian suaminya udah meninggal, kemudian ada apa namanya di grup kami ini ada Margana Baban, temannya satu apa namanya satu pekerjaan, ada acara, orang Jawa ini minta kepada ini untuk menyanyikan lagu nasional. Ini luar biasa kan? Sampai orang lain juga suka mendengar orang Batak itu bernyanyi ya. Suka kali mendengar orang Batak bernyanyi. Amang, Sampai menyambung urat, itu. mau putus. Sampai uratnya ini ya. Menyambung perkataan Amang bahwa banyak orang di luar orang Batak yang suka sekali mendengarkan orang Batak bernyanyi. Ada pertanyaan Amang dari Dikanoel, Dikanoel. Kelas berapa ini kamu mendapatkan 25.000 OVO atau GoPay? Kakak nggak kenal nih. Kelas berapa ini? Nanti gurunya kasih tahu ya di Kanoel itu. Pertanyaannya Amang, bagaimana cara penyebaran gereja HKBP di Indonesia? Tadi mungkin Amang sudah singgung sedikit ya bahwa dengan cara orang-orang Batak berkumpul. Tapi boleh dijelaskan lebih spesifik lagi Amang gimana sih cara penyebarannya di Indonesia? Karena ada di seluruh Indonesia. Ya cara penyebarannya kan tadi sudah mengatakan itu orang Batak itu kalau pergi merantau selalu ada dua di bawah adanya dan gerejanya. Jadi misalnya orang Batak merantau ke Bogor, ya kan? Nah orang perantau ini kumpul, ya kan? Ayo kita bentuk dong apa gereja. Itu awalnya kumpul-kumpul dulu, kemudian ibadah dulu atau sekolah minggu dulu. Begitu sistem penyebarannya ini apa namanya gereja KBP sehingga gereja KBP itu di mana-mana ada, ya di mana-mana ada. Kemudian ada juga penginjilan yang dilakukan oleh HKBP ya, penginjilan HKBP sampai sekarang ini apa namanya sending HKBP terus ke daerah Pulau Rupat, ke Mentawai untuk mengkristenkan, untuk membawa orang menerima Yesus. Tapi pada umumnya begitu cara penyebaran gereja HKBP diawali dengan kumpul beberapa orang, mau 10 orang itu bapak-bapak atau ibu-ibu, kemudian mereka sepakat, ya, ayo mari kita bentuk gereja. Jadi tidak ada gereja HKBP yang terlahir langsung besar dia, tidak.
dari kecil dulu. Ini Dan jadi kayak bangunannya juga, ya, ya. jadi Apa? kayak penyebaran jemaat Silakan. mula-mula ya, Amang ya. Jadi kayak penyebaran jemaat Iya, mula-mula gitu dari berkumpul bersama. Karena saya ingat ada satu cerita dari salah satu teman guru sekolah minggu kami, namanya Kak Desi. Dia eh, iya, gerejanya salah satunya awalnya di HKBP Pelabuhan Ratu, dan dia cerita bahwa orang tuanya itu adalah salah satu yang ikut dalam membangun HKBP, dimulai benar dari berkumpul-kumpulnya orang Batak dan rindu dengan ibadah, tata ibadahnya HKBP. Betul ya, Mang ya? iya, betul itu. Jadi misalnya kalau kalian, misalnya guru-guru sekolah minggu nih, misalnya pergi kalian misalnya ke Kalimantan, nggak ada situ gereja ini, kalian kumpul, ada kerja di sini, ada kerja di sini, terus ketemu, ya kan bincang-bincang, aduh gimana dong gereja, oh di sana, yuk kita bangun yuk gereja, ya kan? Nah disitulah dibangun itu karena memang salah satu sifat orang Batak itu dia suka ini, dia suka merantau. Itu orang Batak suka merantau. Di mana-mana itu orang Batak itu cari itu. Pergi kita ke Irian Jaya, orang Batak banyak di sana. Ke Kalimantan banyak orang Batak. Ke Malaysia banyak orang Batak. Di mana-mana orang Batak itu ada. Ya kan? Dan dari situ jadi memang sudah ini, apa namanya, disitulah penyertaan Tuhan itu selalu diingatkan. Ya, selalu diingatkan, meskipun memang ada satu dua yang tidak ingat gerejanya itu, tapi satu dua lah itu. Tapi rata-rata apa orang-orang Batak itu dia ingat gerejanya, dia cinta gerejanya, dia mau membangun gerejanya di awal dari kecil. Nah, setelah terbentuk gereja itu, baru diresmikan, baru mereka panggil pendeta, kan begitu, panggil pendeta. Meningkatkan pelayanan. Begitu Oh, ay, mereka kumpul. Ngomong-ngomong sambil makan saksang kan. Nah itu. Biasanya kan orang Batak kumpul-kumpul harus makan. betul lah, Harus Mang. makan ya. Harus makan, harus ada Di atas, saksang. ya, di Jangisi Panganon katanya kan. Makan saksang. Ayo makan saksang, ayo ini ya kan. Nah pada saat makan itulah ada kesepakatan. Ada rapat. Nah itu. Ingat itu tadi yang Abang katakan di awal-awal, KBP terlahir dari rapat. Rapat 4 orang Iya. misionaris. Iya. Ada Oke. banyak banget nih, Ada Kak, lagi. pertanyaan-pertanyaan Iya. lain. Ada masih banyak, Amang, pertanyaan yang lain. Aku bacain salah satunya, ya, Kak. Eh, Hmm. dari si Skalani, momen HKBP paling dikenang di semua sejarah HKBP, apa ya, Amang? Atau nggak mungkin Oke. selama Amang menjadi pendeta, momen yang paling dikenang juga itu boleh. Kalau secara umum sih yang momen yang dikenang itu apa namanya jubileum ya. Itu harus kita kenang, itu momen yang apa namanya yang sangat Jubileum luar itu apa, biasa. Bang? Boleh dijelasin sama adik-adik? Mungkin Iya, Ya adik-adik tadi dijelasin. kayak bingung, itu ya, jubileum apa? ya Epons pesta itu jubileum itu apa? kan ya merayakan 50 tahun, 75 tahun, 100 tahun, 150 tahun, itu namanya jubileum itu bersyukur kepada Tuhan. Momen-momennya itu sangat apa namanya sangat luar biasa. Itu artinya jubileum ya. Dan kita sudah masuk ke jubileum ini ya 150 tahun, bahkan sekarang sudah 161 tahun. Jadi nanti 175 tahun kita berjubileum Liga 200 tahun dan juga merayakan itu. Itu momen-momen yang sangat luar biasa. Dengan apa namanya sampai sekarang HKBP tetap eksis, itu kan bukan karena apa namanya, bukan karena keberadaan orang apa keberadaan diri seseorang, enggak, tapi itu adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja dari generasi ke generasi, ya, dari generasi ke generasi. Makanya itu HKBP itu selalu tetap itu sekolah minggu dilayani, ada guru sekolah minggu, kan dari sini terus bertumbuh. Nanti sekolah minggu ini udah besar, dia berkeluarga, punya anak, anaknya sekolah minggu lagi, terus begitu kan? Itu nggak pernah kita mati apa namanya sekolah minggu, terus itu ada sekolah minggu itu. Jadi kalian beruntunglah menjadi guru sekolah minggu, menjadi bahagian dari sejarah meskipun nama kalian tidak tertulis, untuk ikut membesarkan ini ya, membesarkan HKBP.
Nah itu apa namanya momen-momen yang sangat luar biasa. Eporus itu adalah sebutan sebenarnya untuk pimpinan tertinggi ya, pimpinan tertinggi di HKBP, OPUI, Eporus, itu bahwa jabatan yang dia pegang itu adalah jabatan yang terhormat. Karena dia terpilih bukan karena dirinya sendiri, tetapi dipilih oleh yang disebut dengan sinode. Ya, sinode Gudang itu adalah perwakilan dari pendeta dan juga jemaat berkumpul di suatu tempat untuk memilih, ya, untuk memilih pemimpin HKBP. Nah, Eporus inilah yang disebut dengan OPUI. Dia seorang apa namanya gembala yang menggembalakan jemaat HKBP di seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Nah, bagaimana cara dia menggembalakan begitu? Nah, itulah melalui gereja-gereja atau huria-huria. Nah, di situ dia mendoakan itu supaya berjalan dengan baik. Nah, itu artinya momen-momen yang ini ya, apa namanya, momen-momen yang terbaik. Kalau kalian tanya selama Amang pendeta, apa sih momen-momen yang ini, yang Amang sukai? Bagi saya momen itu ada yang disebut dengan apa namanya, mamiakon batu ojahan, peletakan batu alas gereja. Dua gereja yang Amang layani itu peletakan ini batu alas gereja itu apa namanya tabut perjanjian ya, di perjanjian lama itu tabut perjanjian. Nah itu di apa namanya ditanam di altar itu. Nah itu bagi Amang sebagai seorang pendeta momen itu sudah dua gereja yang melayani kami lakukan itu, dan itu tidak semua pendeta pas dia di gereja itu bisa terlaksana apa namanya Peletakan peletakan batu alas pertama gereja. ya. Batu alas, Oh, batu bukan batu alas. pertama, batu alas. Kalau peletakan batu pertama kan hanya Pembangunan semen ya. sama ini, bukan pembangunan, ini bukan batu alas, mamiak pun batu ojahan. Oh. Itulah momen yang sangat terbaik ya. Itu. Amang, selanjutnya ada pertanyaan. Ya. Ini sebenarnya tadi sudah agak dijawab juga, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, Amang. Dari Cozy Adlit. Katanya, Amang, apakah HKBP hanya menerima orang Batak saja? Tadi sudah dijawab. Jawabannya apa, Amang? No. Kita juga menerima ini ya, dari suku yang lain ya, Dek ya. Misalnya ada yang mau mendaftar ke misalnya dari suku lain ke HKBP, bisa-bisa. Ya. Kemudian apakah dia wajib tahu bahasa Batak? Tidak. Bahasa Indonesia kita juga ada. Ya kan? Pasti. Jadi tidak perlu sebenarnya kita takut, Ya, jadi bisa loh. Ini misalnya, apakah dia bisa menjadi ketua seksi? Kenapa tidak? Itu seksi perempuan. Misalnya Inang berapa itu ya? Itu kan bukan orang Batak asli itu, tapi dia apa namanya bisa dia berkarya di HKBP. Itu kan sangat luar biasa. Ya sama seperti orang Batak. Misalnya orang Batak dia misalnya di Gereja Pasundan, apakah dia bisa melayani sana? Kenapa tidak? Tidak mesti pakai bahasa Jawa, ya kan? Bahasa Indonesia ada. Oke. Iya. Begitu Satu ya? lagi Iya. mungkin Kak Katrisha pertanyaan Iya. dari siapa ini? Dari Farel Boston 07. Boleh Kak Katrisha? Iya, Amang. Jadi ada lagi pertanyaan. Amang mau nanya, bagaimana cara menjaga sikap sebagai orang Batak? Karena banyak orang bilang orang Batak kalau ngomong suka ngegas kalau ngomong. Nah, boleh dijawab, Amang? Sebenarnya biasa-biasa aja kali. Jangan ini ya. Ya kita apa adanya. Memang itu orang Batak terus terang. Karena dia terus terang itu dia ngomongnya seperti itu. Memang suara orang Batak itu sudah karakternya itu ya. Dia harus kuat ini ngomong. Mungkin karena seperti yang Amang katakan tadi dulu di di Bonapasogit atau di Tapanuli itu daerah kita itu kan jauh-jauh harus berteriak-teriak memanggil ya. Kemudian kita tegas bersalaman juga kata horas harus gitu kan, nggak ada kita horas, nggak ada itu.
langsung kita, ya lebay ini kita harus tegas kita. Nah jadi pertanyaan bagaimana menjaga, jadilah jadi orang Batak, jadilah dirimu sendiri menjadi sebagai orang Batak apa adanya, ya apa adanya. Ya tentu saja kan tidak, kita kan tidak apa namanya, tidak terus-terusan teriak-teriak, ya kan, tidak terus-terusan teriak-teriak. Ada momen-momen tertentu, misalnya kalau kita ngomong ya kuat-kuat, memang orang Batak itu sangat sulit untuk berbisik ya. Saya berbisik, kedengaran. Bukan berbisik namanya, berbisik itu kayak ini. Gitu, memang orang Batak sangat sulit untuk berbisik, tapi bukan berarti kita ini misalnya kalau supaya kita apa namanya biar lebih lembut, akhirnya kita lembut-lembutin, nggak bisa. Ya nggak bisa kita lembut-lembutin. Ya apa adanya aja. Apa adanya saja kita menjadi orang Batak, tetapi orang Batak yang ini ya, orang Batak yang baik, jangan orang Batak yang jugul ya. Orang Batak yang baik, yang mau menolong, yang sopan, yang santun, dan yang selalu tetap mau apa namanya memperhatikan orang lain. Saya pikir begitu ya jawabannya. Aman. Ya. Udah sejam nih Kak Ya. Trisha. Gimana nih Kak Trisha? Udah sejam. Dan ini seru Udah sekali ya kita ngobrol banyak sama banget ya, Amang. Kak. Seru Banyak banget ya. Iya, yang terakhir. Tapi Amang, ada pertanyaan terakhir dong. Iya. Pertanyaan Iya, terakhir iya. nih Amang. Buat Amang. Karena seperti yang kita tahu, HKBP sudah berumur sangat panjang, 161 tahun. Kemudian dengan segala pro kontranya, bukan pro kontra ya, ada yang suka sekali dengan tata ibadah HKBP, tapi juga ada yang bilang kalau misalnya tata ibadah HKBP itu membosankan. Itu biasanya khususnya dikasih tahunya sama anak-anak muda gitu, adik-adik sekolah minggu, yang adik-adik remaja yang masih berusia belasan atau 20-an tahun. Amang, jadi gimana sih cara kita HKBP supaya bisa tetap eksis di kalangan anak muda, Amang? Udah ada terobosan-terobosan apa aja sih, Amang, di HKBP ini? Selain yang saya tahu kan memang ada beberapa gereja yang sudah menerapkan full band di beberapa ibadah ya, kayak di HKBP kita sendiri juga ada waktu-waktu tertentu kita menggunakan full band gitu supaya bisa menarik anak-anak muda lebih lagi. Ada cara-cara lain Amang yang sudah dilakukan oleh HKBP sampai saat ini? Di samping apa namanya melibatkan Naposo ya remajanya untuk apa namanya menggali potensinya, baik itu di apa namanya bilang sini dan yang lain-lain. Nah kita apa namanya kita dorong supaya itu ibadah-ibadah seperti itu bisa terlaksana. Dan ini sekaligus juga ini tadi di apa di pembekalan koinonia ya udah mengatakan itu nanti kalau bisa bulan 7 sudah mulai loh apa namanya ibadah alternatif, dan juga melibatkan Naposo remaja untuk kegiatan-kegiatan gereja. Kemudian gereja juga harus proaktif melakukan pelayanan, misalnya untuk anak-anak yang kuliah, yang dari apa namanya dari perantauan itu bagus. Misalnya di salah satu gereja di apa di Semarang itu kebanyakan itu anak-anak perantau mahasiswanya yang di Undip lah yang ini itu gereja di sana KBP membentuk satu ini loh satu apa namanya itu satu perkumpulan disebut dengan Horas ya. Di Horas. Jadi gereja jemput bola. Jadi mereka di ini di mana ini orang Batak ini yang masuk diterima di perguruan tinggi ini, ayo datang dong ke gereja, dilayani mereka di sana, dilayani mereka di sana, didoakan mereka di sana. Saya pikir itu salah satu bentuk apa namanya bentuk HKBP untuk selalu tetap peduli kepada generasi mudanya dan selalu melibatkan generasi muda untuk ini. Untuk selalu tetap melayani di tengah-tengah apa, di tengah-tengah gereja. Itu saya pikir yang dilakukan betul, oleh gereja ya. Iya, Mang. Seperti dulu saat saya kuliah juga kayak Amang bilang di HKBP yang ada di Bali sana, saya juga dijemput Amang sama kakak-kakak abang yang ada di sana gitu. Jadi walaupun dibilang kita tuh suaranya kenceng-kenceng, tapi hatinya lembut ya Amang. Jadi lembut, selalu iya. datang ke adik-adiknya untuk ngasih tahu segala macamnya gitu ya Amang. Jadi iya. Jadi jangan lupa kalian ya. Kalau kita sendiri di satu daerah nih, kita
Meskipun ada banyak teman-teman kita, tetapi sepertinya kurang klop kalau tidak ada orang Batak. Tapi giliran kita udah ketemu sama orang Batak, waduh, Korea, ternyata saya tidak sendirian, ada temanku orang Batak. Bangga kita, ya kan? Kalau dua, yang banyaknya orang Batak itu kumpul-kumpul, nggak ada orang lain, hanya ya suka gesek sana, gesek sini, akhirnya, berantem lah. Oke, Itulah orang Batak. Amang, Ya, oke. kayaknya ini ada banyak lagi pertanyaan, ada hal-hal lain yang pengen banget kita dengarkan dari Amang, tapi apa daya Amang, waktunya sudah tidak mencukupi. Sedikit Amang, ya. satu pesan terakhir, boleh panjang, nggak apa-apa. Pesan terakhir untuk adik-adik sekolah minggu atau adik-adik remaja dan Aposo, atau mungkin untuk orang tua kita yang juga menonton IG Live kita, pesan terakhir bagi Amang untuk kita semua, bagaimana cara kita untuk tetap mencintai HKBP kita yang tercinta ini. Boleh, Amang? Iya, mari kita ajak anak-anak kami semua dari sekolah minggu, remaja, Aposo maupun orang tua, cintailah HKBP itu, karena melalui gereja itulah kita bertumbuh di dalam iman. Di HKBP itu kita dibaptis, di HKBP itu kita lepas sidi, di HKBP itu kita diberkati, dipasuh-pasuh. Kemudian bahkan melalui HKBP ketika kita meninggal kita diagendai ya, diserahkan ke Tuhan. Jadi cinta HKBP itu membuat kita terus-menerus bertumbuh di dalam iman. Dan kemudian soal khotbah itu tadi yang monoton-monoton itu kan hanya pribadi pendeta itu doang. Karena tidak semua pendeta itu monoton berkhotbah, masih banyak kok pendeta-pendeta HKBP yang bagus berkhotbah. Ya, mungkin ketepatan aja kali di satu gereja ada pendeta yang kerjanya baca terus membuat orang ngantuk. Tapi ada juga pendeta yang lain di gereja-gereja yang lain HKBP yang bagus ya. Nah, oleh karena itu jangan pernah membenci HKBP. Tapi kalau ada kritikan-kritikan ke HKBP itu saya pikir itu menjadi sesuatu tanda bahwa dia masih cinta HKBP, ya masih cinta HKBP. Pengalaman Amang. Ya oke lah, mungkin masa-masa mudanya dia pergi jajar ke denominasi yang lain, tapi giliran dia sudah tua, dia kembali ke HKBP. Apalagi udah mau mati kan, dia datang ke HKBP. Ya, karena prosesi penguburan orang meninggal itu di HKBP itu sangat khusyuk loh. Ya, pendetanya harus pakai jubah, kemudian ada agenda, kemudian lempar tanah ke kuburan sebelum ditutup liang ini, itu sangat sekali. Kita betul-betul yakin bahwa yang meninggal itu surga, kan itu. Jadi sangat tertib. Jadi cintailah HKBP di dalam ketertibannya, karena di HKBP ini kita belajar tertib. Ya, jadi bukan hanya kita datang ke gereja, kita dilatih menjadi tertib di luar, tertib tempat bekerja, tertib di rumah dan yang lain-lain. Tidak jingkrak-jingkrik sana, enggak. Kita tertib semua. Nah, itulah pesan Amang. Jangan pernah jangan pernah menjelek-jelekkan HKBP ke orang lain yang bukan HKBP, karena toh mereka tidak tahu itu apa itu HKBP. Ya. Kalau tidak suka dengan HKBP, udah lebih bagus didiamkan. Kalau tidak mau didiamkan, ya udah ditinggalkan daripada bikin ini kan, daripada bikin kacau. Jangan pernah dijelek-jelekkan, cintailah dia HKBP ya. Soal peningkatan supaya pelayanan itu lebih tersentuh, ini kan masalah kasih masukan, kasih usul supaya lebih meningkat. Ya, kami juga pendeta tidak pernah mengatakan, kami udah benar harus kamu dengarkan ini. Tidak. Kami juga kan harus belajar sesuai dengan perkembangan zaman, bagaimana kami bisa menyesuaikan pelayanan itu dengan keadaan jemaat dan yang lain-lain. Misalnya seperti ini kan, tahun 2018 sebelum COVID ada, ya mungkin kami rata-rata pendeta anti berkhotbah di jum-jum seperti ini. Kami nggak ngerti itu. Ya kan, bahkan sampai 2019. Tapi dengan COVID ini tidak tidak, kami dipaksa itu harus bisa masuk ke teknologi itu, tetapi dengan tetap menjaga diri seperti tema kalian 2 minggu lalu, pintar bermedia sosial. Oke, itu pesan Amang.
Puji Tuhan, terima kasih. Oke, puji Tuhan. Terima Oke, kasih Amang ya, untuk pesannya, sangat menyentuh sekali bahwa kita tetap harus bangga ya, dan cinta sama HKBP, dan kita tahu bahwa gereja kita yang tercinta ini terus mencoba berkembang, berubah, memperbaiki diri ya sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa ya, meninggalkan tata Adat istiadat. dasar-dasar, iya, dasar-dasar yang sudah ditetapkan iya, dari misionaris Jerman kita ya. Betul ya, Amang ya? Terima kasih iya sekali lagi, betul. Amang. Oke, oke, puji Terima kasih, Tuhan, puji terima kasih. Tuhan. Kita sudah semakin melek, semakin Iya, cinta, dan tahu sejarah HKBP. Kita mau tutup, buat adik-adik, mohon maaf yang pertanyaannya belum dibacakan mungkin, karena waktu juga yang memisahkan kita. Kita nanti akan ketemu di IG Live Story 2 minggu lagi dengan tema yang berbeda. Tapi sekarang kita mau menutup IG Live kita hari ini dengan berdoa. Kami mohon kesediaan Amang Pendeta Anwar Nababan untuk menutup IG Live kita dengan doa. Silakan, Amang. ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui teknologi ini, anak-anak-Mu bisa Tuhan menikmati IG Live ya. Berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang selalu cinta akan HKBP, yang mengajar selalu tetap berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, biarlah acara ini menjadi berkat bagi sekolah minggu dan juga 2 minggu yang akan datang masih berlanjut program ini. Biarlah juga Engkau memberkatinya. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Terima kasih untuk petugas juga yang ikut terlibat di dalam kegiatan ini dari semua guru-guru sekolah minggu dan seksi, dan penuh sukacita Tuhan mengikuti 1 jam lebih percakapan kami, diskusi kami pada sore hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Udah ya. sekali lagi, Amang. Selamat. Iya, boleh. Iya, Kakak Trisha Farah. juga. Selamat sore ya. Sampai jumpa Oke. 2 minggu lagi ya adik-adik. Dadah. Iya, dadah. Oke, Farah.